Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di AGM channel yang baru. Kali ini AGM channel kedapatan motor Yamaha Mio Smile. Monggo penjenengan perhatikan. Yuk ke sini loh. Nih kondisinya mulus loh, mulus gitu. Walaupun ini repaint tapi mulus loh. Ini lalat aja nempel jatuh ini. Oke, aduh astagfirullahaladzim. Ini menyapa ini. Udah mundur sayang. Oke Mas Bro, jadi dengan kondisi motor semacam ini akhirnya berefek kepada mesinnya akhirnya tidak imbang. Yang artinya motor sudah ganteng, ya sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng ya. Akhirnya suara mesin akan kelihatan ya. Artinya keluhan daripada konsumen yaitu motor ini sudah diperbaiki banyak. Mundur sayang, mundur sayang. Nah, motor ini sudah banyak perbaikan, tapi masih menimbulkan suara kasar, sehingga dianggap sama konsumennya tidak pantas. Begitu Mas Bro ya. Nanti akan saya tunjukkan komunikasi WA-nya antara saya dengan konsumennya ini tadi. Ya Mas Bro ya, oke, artinya keluhannya begitu ya. Nah kemudian setelah saya buka, saya koreksi, yaitu setangnya bermasalah Mas Bro. Artinya menimbulkan suara dari setang, menimbulkan suara dari tempat-tempat yang lainnya, dan yang dikeluhkan ngasep tadi itu dari pistonnya. Oke, jadi hasil koreksinya itu mulai dari setangnya itu dia sudah menimbulkan suara, kemudian yang ngasep itu adalah dari pistonnya gitu. Nah ini monggo penjelasan perhatikan. Nah ini barang-barangnya ya dari yang punya Dika, Dika ya. Ini punyanya Mio, sudah diganti mulai dari bearingnya sampai konrodnya ini. Tar diem dulu, sampai konrodnya orisinil, gitu. Ini menimbulkan suara yang ngetak nih, begitu. Oke, loh, sudah aus pada aus ini. Oke ya, nah. Ini yang baru ya pastinya adem Mas Bro. Adem. Kalau kemarin digantikan sudah bunyi tak 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 begitu. Oke. Nah, yang ini pistonnya. Nah, pistonnya ini punya siapa? Ini punya Mio. Nah, ini pistonnya Mio sudah dikotor loh. Sudah dikotor baru ya. Dika. Ini mulus loh. Terus sayang. Nah, itu juga masalahnya ngasep Mas Bro. Hanya masalah ngasep saja yang ini. Oke, karena ngasep itu berurusan dengan piston, wilayah piston maksudnya, dan wilayah kop ya, artinya circle lap-nya itu tadi, wilayah kelep-kelep itu. Nah, ini yang punyanya Supra itu. Supra Grand Mas Bro sama ya. Oke. Kelihatan saya ya. Oke, nah kemudian kita mendapat kiriman armada atau peralatan baru juga. Oke, kita buka ini peralatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Unboxing ini ya. Nah, peralatan apakah ini? Nah, ini Mas Bro, sini sayang, dekat sayang. Nah, NLG Izumi. Nah, ini las Mas Bro ya, NLG Izumi las. Kalau biasanya saya menggunakan yang kuning itu, sekarang saya mendapatkan tambahan armada ini tadi, ya. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Izumi. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka. Oke. Nah, lebih panjang ini. Ada 1 meter. Ya, jadi holdernya ini lebih panjang dari biasanya. Lebih panjang, ya. Holdernya lebih panjang.
kosong ya. Nah, oke, ya holdernya lebih panjang Mas Bro ya. Ya, satu paket aja. Nah, ini namanya si kecil imut ini ya. Nah. Oke, si kecil imut, kecil tapi mantap ini Mas Bro. Nah, Izumi. Oh ya, informasi bahwa NLG Izumi itu produknya Izumi. Jadi NLG Izumi itu sama dengan Izumi. Ya. Nah, ini brand yang baru ini NLG Izumi, ketambahan NLG ini tadi, tapi produknya Izumi. Ya, jadi call centernya sama, ya. Jadi pusatnya sama dari Izumi tadi. Nah, ini kartu garansinya. Ya. Oke. NLG Izumi ini kelebihannya yaitu sudah ada sistem short circuitnya ya, kemudian holdernya panjang, kemudian cara mencari titik apinya itu mudah, ya Mas Bro, kemudian apinya besar. Ya. Ini murah Mas Bro, tapi bukan murahan ya, karena ini bisa dipakai menggunakan kawat yang besar ya. Nanti akan saya coba. Le, tolong Le, ambil no kabel Le, tarik ke sini Le. Ayo, monggo. Lihat sayang. Oke. Sudah deh. Oke Mas Bro, ini akan saya coba menggunakan las kawat ini ya, yang biasa saya pakai ya. Karena saya adanya adalah kawat yang RD 460 ini tadi. Nanti kalau ada yang besar sesuai sesuai dari saran pabriknya itu bisa menggunakan 7016 ataupun 7018. Nanti kalau ada nanti akan saya pakai ya, atau saya tunjukkan. Oke. Nah, saya sementara akan menggunakan ini. Yang jelas adalah ini cara mencari titik apinya itu mudah Mas Bro. Oke. Nah, kita ukur sesuai keinginan kita ya. Oke, kita on kan. Apa karena baru, apa karena ini lebih kokoh ya, rasanya itu clok gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya Mas Bro, ini saya menggunakan listrik 900 ini yang di sana itu. Nanti saya tunjukkan ya. Nah, ayo ke sini sayang. Sini sayang. Ini sudah tidak apa-apa ini. Yuk. Monggo jangan perhatikan. Nah, ini hasilnya. Bentar ya. Saya tunjuk. Nah, ini hasilnya. Ini kalau saya ambil ya. Terang nggak ya? Terang yang ya? Ya, saat gini terang loh. No, ini. No. Oke. No, no. Oke, monggo jangan perhatikan itu. Iya, bagus ya. Oke, ayo ke sini kalau pengen tahu. Ini listrik saya 900 ini. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, oke. Ini Mas Bro. No. Nih, ntar saya tunjukkan. Ntar, pelan-pelan. Mana. No. Oke. Udah. Nah, yuk. Ini Mas Bro, kabel yang saya pakai no.
Ini ada di sini ya. No, kabelnya nih. Loh, nyampe di sana. Kelihatan sayang ya? Sampai di sana loh. Oke, saya matikan dulu ya. Jadi benar apa yang dikatakan dari Izumi bahwa ini murah tapi bukan murahan, gitu. Ini kecil, mungil tapi tangguh. Iya. Nanti tinggal kita carikan kawat yang ukuran yang disarankan bisa menggunakan 70-16 maupun 70-18 ya. Karena saya nyari masih belum ada, nanti kalau ada akan saya tunjukkan. Oke Mas Bro. Jadi tidak salah pesan saya ya. Saya menggunakan energi Izumi MO128. Ya. Kemudian ingat ya bahwa NLG Izumi ini tadi ya, itu ya produknya Izumi. Jadi sama. Call centernya juga sama. Ya. Ingat, murah bukan murahan, kecil tapi tangguh. Ya. Mantap. Nah, itu hasilnya loh. Oke Mas Bro, lanjut kepada pokok permasalahan ya. Sekarang masalah pekerjaan saya yang biasanya ya. Ini adalah pendukung ya. Pendukung itu penting Mas Bro. Tanpa hal-hal semacam ini kita juga tidak akan bisa menyelesaikan apa permasalahan yang besar. Jadi walaupun kecil-kecil itu kalau tidak ada, nanti juga bikin masalah yang besar ini tadi. Oke. Edik, mana? Ini sudah ya. Duh, kamu tidur kan? Ya, yuk, sini tak bantu ini. Ditidurkan dulu ya, karena kan masang masang rantai kamprat. Bawa sini, yang kak itu pengamannya apa tuh? Bawa sini. Nah, sudah. Oke Mas Bro, kembali ke pokok permasalahan. Bahwa motor ini keluarnya adalah suara kasar dan sudah saya koreksi berada pada tengah, yaitu konrodnya. Oke, konrod sudah kita ganti. Yuk Dik, carikan lap deh. Oke, kemudian lap yang bagus lah, lap yang coklat itu. Mana coklat? Oh ini belakang nih, bawah sini. Harus dijaga kebersihannya Mas Bro. Nah, kemudian pada saat kita melewati atau melakukan pembongkaran, kita akan melewati toh. Nah, yang kita lewati tadi diantaranya yaitu kamprat. Ya. Maka kamprat tadi setelah kita koreksi, kalau kita rasa tidak yakin, maka harus diganti. Kenapa? Karena motor Mio ini kalau ganti kamprat harus turun mesin. Kalau tidak turun mesin, ya berarti harus diputus dari sini. Oke, bisa dipahami ya. Jadi karena ini harus turun mesin, maka harus kita ganti sekalian. Mana Le? Kampratmu Le? Nah ini, monggo penjelasan perhatikan, sudah dibersihkan, dikas semuanya, bersih semuanya itu. Ini kamprat yang baru. Nah, ini namanya kamprat Mas Bro, karena baru. Mana yang satunya Dik? Nah, ini namanya kampret Mas Bro, karena sudah lama, ya. Jadi yang baru ini namanya kamprat, yang ini namanya kampret, ya. Biar jelas perbedaannya gitu loh. Nah, kalau baru buka aja susah nih. Deh, jangan dilempar-lempar deh. Apa ini nggak gelem dibuka tali? Bismillahirrahmanirrahim. Ya itu. Nah, kita pasang begini dulu. Kemudian kita masukkan. Nah, ada informasi lagi ya. Tempo hari apa namanya itu, kalau motor matic itu kan wajibnya ada yang gigit gitu. Nah, punyanya Mio ini tidak menggigit tapi kuat. Berarti kualitas ini tadi Mas Bro, kualitas ini tadi itu bagus. Kualitasnya ini tadi ya. Kualitas dudukannya bearing ini Mas Bro, berarti bagus. Nyatanya dipakai bertahun-tahun dia aman. Gitu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke. Ayo Le. Pasang dudukannya Le. Sudah, enggak usah kalau ini, enggak usah bakar-bakaran. Ini tidak seperti California yang harus dibakar ini. Inilah. Iya, pokoknya nempel ya saya. Bisa. Terus. Sudah. Kenapa? Tidak nyambung. Bisa. Terus sampai gigit. Oh, tadi. Nah, sudah aman. Oke, Mas Bro. Oke, siapkan teman-temannya lem sealer. Oke, Mas Bro, ini sudah dijamin bersih semua ya ini ya. Sudah dicaki semua ini. Dik, siapnya bautnya le. Bautnya alat-alatnya le. Jadi Ome langsung cepat masangnya kok. Yang satunya itu jeglek-jeglek ya yang pakai 900 ya? Kalau pas di Sumatera itu enak listriknya, gede itu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, 900. Palung karet itu di situ. Teh, angkat tas dulu deh. Angkat di, udah ada di situ ah. Dah, turun. Abang ketok kecil sama abang ketok kecil ya. Ya? Sudah. Sama cari tempat duduk yang enak. Ya.
Oke Mas Bro, ini kan habis turun mesin toh. Kemudian kita bongkar kan sudah kita bersihkan semuanya. Jadi di sini tidak ada pelumasnya, oke? Maka harus penjenengan kasih pelumas. Karena apa? Kalau tidak, nanti oli tidak bisa masuk ke sini secara langsung. Nah ini kan pumpanya untuk naik. Seperti kasus pada apa namanya pompa air apa itu ya? Sanyo air itu Mas Bro. Nah itu kalau baru dipasang belum ada airnya, dia minta dipancing toh. Nah, semacam itu. Maka ini harus dikasih pelumas ya. Jangan sampai lupa. Nanti kalau sudah terpasang, mumet nanti. Nih. Nah, jadi nanti bisa berpindah ke satu tempat. Loh, berpindah ke sini kan. Loh, berpindah ke sini. Loh, berpindah ke sebelahnya. Loh, berpindah ke sebelahnya. Oke. Sepele, tapi letaknya dari tengah, Mas Bro. Ya. Ini pakai oli baru apa oli yang kemarin, Dik? Baru ya? Baru. Baru. Olinya lama lah yang kemarin. Sebenarnya baru sebenarnya. Nah, disimpan sama Dika. Disimpan sama Dika kok. Bismillah. Coba cek kan, Le. Masih pantas apa diganti nanti? Udah saya pantas biasanya menel ya. Barangkali bapaknya baru ngetap barangkali. Coba dicek, Le. Air perlu dijilat nanti. Orang oli dijilat. Coba ya, ini. Oh, masih baru kok. Olinya masih baru, Mas Bro. Ya. Kita pasang dulu ya, saya. Jangan gitu. Dimarahin orang kami. Kita pasang itu dulu. Pasang, Le. Nanti soal pengetapan nanti gampang kan? Langsung ini. Iya. Saya tunggu sedikit. Ini kurang sedikit ini loh. Sudah pasang, bisa. Bisa. Ya, dari mana terserah. Oh, tape oli. Oh. Pasang enggak? Anunya, ringnya. Oh iya, masuk pasang. Sebelah kiri. Kiri, di kiri. Ada. 12 di kiri belakang itu. Ya, udah halang. Hah? Kehalang. Kehalang. Oh. Pindah. Ya. Pindah belakang, Le. Belakang, Le. Depan susah kok, ya. Kurang ke atas. Oh. Terus tembus apa? Terus. Sudah. Pasang dulu ya. 12 ya. Nih, teh. Oh, 14. Udah deh. Udah. Cakraknya di mana? Itu. Oh, beda ya. Masangnya dari sini ya ini ya. Iya.
Kalau sudah langsung dipasang ini nanti. Soalnya mau nyetar terus susah nanti. Dari mana ini? Ini. Iya, itu harus diambil itu. Dari sini. Iya. Oh, bisa tanpa itu. Tambah. Harus keluar itu. Naikin aja. Belakangmu itu kan nyangkut itu. Ayo deh, sebentar. Kelihatan? Sampai duk ya. Duk apa belum? Belum. Belum pas. Ayo. Terus. Udah, taruh bawah. Yes. Kita pasang udah bisa nanti. Dik, baut ini mana? Ini buat apa? Baut tengah ini. Sini. Oke Mas Bro, karena ini berurusan dengan turun mesin, maka pertama kali kita cek yaitu oli harus kondisi apa bener atau naik ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Cek dari sini sayang ya, lihatan dari sini. No, naik kan? No, naik kan? Nah, udah aman berarti. Tinggal melanjutkan ke atas. Klap deh ya. Nggak bisa deh, bensin deh. Oke Mas Bro, tinggal melanjutkan. Nanti akan saya tunjukkan hasil akhirnya ya. Nah, ayo. Waalaikumsalam. Pak, penjenengan butuh saya? Oke Mas Bro, ini kopnya loh, sudah kita sekur ini, sudah kita bersihkan dan penyekuran loh. Bersih semua. Mana? Turun.
Baru 17. Nggak ada. Ya wis, punyamu dulu pasang. Oke Mas Bro, mesin sudah kepasang ya, tinggal nunggu knalpotnya nanti biar dipasang sama Dika. Kemudian monggo biar perhatikan, keluhan yang berikutnya adalah karburator ini baru, bener kan? Baru. No. Oke, kemudian tidak nyaman. Maka kalau menurut pandangan saya baru, oke, baru ya. Baru itu berarti kan seharusnya setelah-setelahnya ini bener seharusnya. Kita ukur dulu ya. Kalau yang dalam kita biarkan dulu. Kita ukur dari yang luar. Sini sayang, bentar ya, ini. Tempel. Oke, saya putar ke dalam dulu karena saya mau mengukur ke dalam. Ingat ya, satu putaran ya. Ya, kembali lagi 2 putaran. Oke, 3 putaran. Oke, 4 putaran. 5 putaran. Nah, ini yang genah. Loh, 5 putaran setengah. Oke, sekarang kita kembalikan ke posisi 2,5 sampai 3. Ayo lihat ya. Ini mentok sudah ya, mentok ya. Hati-hati ya. Kalau mentok jangan sungguhan. Kalau sungguhan nanti susah nanti. Ya mentoknya nempel-pel aja. Oke, mundur dulu, set. 1 putaran gitu, 2 putaran gitu, 3 putaran. Jadi dari titik ini kembali ke titik lagi itu makanya 1 putaran. Oke. Nah, ini 3 putaran. Kemudian ini masih menggunakan santet semua ya. Oke, nanti kita entengkan. Yang berikutnya yaitu ini, cuk ini. Cuk ini sangat penting Mas Bro. Karena ini saya anggap baru dan konsumen bilang baru kan. Nah, sehingga setelannya ini saya anggap bener gitu. Maka kita awali dari cuk, monggo. Soalnya sering terjadi ini. Cuk ini sudah mentok, mentok. Ayo, coba dari mana? Dari sini kayak mungkin saya tarik ya. Bergerak kan? Oke, bergerak, mentok, sudah mentok-tok. Oke, sekarang kita ukur. Ukurnya dari sini dulu. Jauh. Ayo ke sini. Itu paling gampang kalau pengen jelas penjenengan pakai ini juga bisa, pakai itu juga bisa, monggo. Mana saja yang penting sama. Ntar, nah begini, kita mentok nih. Mentok ya. Mentok. Duk, sudah. Ini kita kunci. Nah. Oke, saya tarik. Kemudian pakai cara lain. Nah, ini taruh di sini dulu. Pakai cara lain. Cara lain yang mana? Ini. Tempelkan, duk, mentok. Oke. Ini cara lain. Nah, sudah, saya tarik. Kedua cara ini harusnya sama ukurannya. Tantar biar jelas. Monggo. Sama kan? Oke, jadi kedua alat ukur ini sama. Oke, sekarang mau pakai cara yang mana, monggo. Mau pakai cara yang ini, monggo jangan perhatikan. Ini ujung cuk ini tadi itu tidak boleh kurang dari panjangnya ini. Ujung cuk tidak boleh kurang dari panjangnya ini tadi. Contoh misalkan di sini tidak boleh. Kalau begini boleh. Ya, lebih ini boleh. Kalau kurang tidak boleh. Nah, patokannya dari mana? Karena nancapnya kan di sini toh, nancap polnya itu mentok. Lah maka kita kunci dari sini. Monggo. Bagaimana itu? Ayo, dihitung. Panjang mana itu? Cuk sama jarak masuknya. Kelihatan sayang? Pelan-pelan ya. Panjang mana? Ini mentok loh, ini mentok loh. Harusnya kan begini. Dirubah. Nah, harusnya begini. Nah, coba pakai satunya. Apakah sama? Sama. Kurang kan? Itu loh, masih renggang loh. Ini renggang. Ada bagus. Oke Mas Bro. Jadi letak permasalahannya ini menurut pandangan saya ya, karena pandangan orang beda-beda. Yang pertama, saya mengukur dari dasarnya ini tadi bahwa karbu ini baru. Maka anggap saja karbu ini benar karena baru gitu.
Kemudian dasarnya adalah saya mengukur dari sekrup udara. Kenapa? Karena ini bukan saya yang memegang awalnya. Kalau misalkan dari toko datang saya yang masang, biasanya sekrup udara udah pas. Tapi ini sudah ditangani bengkel sebelumnya, maka saya tidak percaya. Akhirnya saya mengukur dulu. Gitu. Bener kan? Tadi berapa? 5,5. Gitu. Maka kita kembalikan kepada 2,5 sampai 3 putaran. Oke, sudah nutup di sini. Anggap aja sudah bener. Nah, kemudian yang berikutnya itu cuk. Cuk salah kan kondisinya? Yang artinya kita tidak ngecuk, Mas Bro. Kita tidak ngecuk. Tapi motor ini ngecuk. Karena kurang tenggelam. Buktinya adalah businya warna hitam, boros berbet. No, sudah ketemu kan businya warna hitam, boros dan berbet. Oke, bisa dipahami ya. Nah, jadi ini sekaligus laporan sama bapaknya ya. Intinya begini. Nah, kemudian itu saya kembalikan. Cuk ini harus diperbaiki dulu, harus. Kalau tidak diperbaiki, lepas saja langsung ditancapkan. Gini Mas Bro. Kalau tidak bisa memperbaiki, lepas saja. Nah, lepas begini loh. Oke, lepas begini, ditancapkan begini langsung. Nah, ini kalau kita ukur, monggo penjenengan perhatikan. Nah, kalau kita ukur, no, panjang mana coba? Ayo, panjang mana? Panjang cuknya kan? Oke, ini yang kita harapkan ya begini, ini panjang cuknya ini. Supaya nanti kalau dipakai ngecuk, maka dia narik begini. Cuk, no, tutup. Cuk, gitu, tutup, no. Oke, ini yang saya maksud Mas Bro. Nah, kemudian kesalahannya di mana? Kesalahannya adalah ya pada ini seharusnya Mas Bro. Ini intinya ini kurang panjang ini. Tidak tahu bagaimana ceritanya. Bentar, saya kupas dulu. Ini kenapa dikasih gini-gini nih? Nah, saya keluarkan dulu. Bentar, Mas Bro. Lengket. Dapat, Le? Nah, terus kamu dapat tapi? Dapat tapi? Oh, enggak ada. Ya sudah, wes. Nggak suruh tutup aja kalau nggak ada. Oke, coba diulang lagi. Apakah masih tetap sama? Masuk. Ini sudah masuk. Nah, apakah masih sama? Oh, ternyata masih sama. Itu masih sama loh. Masih sama. Loh, tidak bisa lebih begini. Oke. Berarti bagaimana? Berarti ini ada masalah kurang panjang nih, bagaimana ceritanya? Soalnya ini banyak penggantian Mas Bro. Ini juga diganti sudah. Nah, ini jangan perhatikan. Ini bautnya kan harusnya halus toh. Ini bautnya kasar loh. Bautnya kasar. Oke, taruh sini. Ini pegangannya juga sudah lembek nih. Nah, oke. Taruh dulu. Dari sini juga bisa. Ini kita potong bisa Mas Bro. Oh, entar. Kalau misalnya kita potong, apakah dia bisa mentok? Oh, ini mentok ke sini enggak? Mentok sudah, mentok. Oh, masih bisa dikit. Masih bisa dikit. Ini kita potong dikit ya. Nah, begini loh. Begini loh. Nah. Kalau rusak itu dirusak sekalian Mas Bro. Kok mudah ya, ini banyak apa nih?
Yang jelas ini tidak asli mas bro. Tuas cuknya ini tidak asli. Kembali tuk. Kembali tuk. Coba sekarang kita ukur. Duk, mentok. Nah itu lebih rendah itu. Lebih kan? Nah coba dik mainkan atas dik. Mainkan atas deh. Tarik, lepas ke atas lagi. Duk, mentok itu. Iya. Nah itu nggak bisa kembali loh. Nggak bisa kembali. Nah nggak bisa kembali. Tarik lagi. Mentok atas. Sudah mentok itu, goyang-goyang. Nah, oke Mas Bro. Penjelasan bisa membayangkan, ya. Berarti kan ada masalah di sini loh. Itu jaraknya loh. Harusnya kan ke atas. Kenapa nggak mau ke atas? Sini. Bentar. Kawatnya. Nggak punya percuk leh, yang kuat leh. Ya. Oke Mas Bro, setiap rintangan harus kita selesaikan. Kalau kita tinggalkan, rintangan yang kecil tadi bisa menjadi besar ya. Tempatnya karburator itu loh leh. Di tempatnya repair kit. Ini selain daripada pernya ini kurang bagus ya, itu apa namanya itu, kabel cuknya ini terganggu. Nah buktinya apa? Ini kita kupas ini. Nah kita kupas. Nah, di sini Mas Bro, ini ada karetnya ya, ada pengamannya ya. Itu dia sudah bikin seret lah semacam itu. Ini kita kupas jadi enteng loh, enteng. Oke, coba kita masukkan. Nah, dik, coba leh, kembali lagi leh. Tar dulu. Ini ya, mentok ya. Nah, sudah kan, sudah lebih kan ini. Kelihatan sayang? Kelihatan ya? Coba tarik dik, tarik. Lepas ke atas. No, oke. Tarik ke bawah, lepas ke atas. No. Oke, ini yang kelihatan kan? Itu lebih tinggiin loh yang. No. Tarik lagi dik, lepas lagi. Nah, oke Mas Bro. Jadi rintangan-rintangan kecil ini harus kita perbaiki. Kalau tidak kita perbaiki, malah nanti besar nanti. Alat mana nih? Ini pakai apa susah kemarin? Gimana? Ini loh. Kan yang buka kamu ada di mana saja barangnya?
10. Oke Mas Bro, jadi rahasianya itu di sini nih. Ini harus mentok sudah, dan ini punya jarak. Ini kalau dipegang itu ada jaraknya. Jadi ini kalau dipegang itu harus ada jaraknya. Ini tipis sekali nih. Nah, ini sudah ada jaraknya Mas Bro. Jadi ini harus ada jaraknya. Nah, ini kan narik tuh. Kamu udah punya ini leh, bau cuk ini loh, tidak menyenangkan ini. Oke. Oke Mas Bro, sementara cuk ini mengganggu menurut pandangan saya. Maka saya lepas saja begini. Loh. Oke, terlepas langsung kita masukkan. Ini lebih aman ini ya. Nah, sudah. Dik, kembali ke posisimu, Dik. Mundur, sayang. Kamu nggak dapat, Mur. Adanya itu. Tapi bisa ini. 19 ya? Bukan sambungan dah. Sudah? Sudah? Oke. Saya ke samping. Ayo ke sana knalpot. Kamu dari depan atau belakang? Awas tahan dulu ya. Turun. Foto-foto sayang. Oke Mas Bro,
kompresi BBM pengapian ya, sudah masuk semua. Oke, oli sudah masuk. Oke, kerja itu harus yakin. Nah, untuk menjadi yakin itu kita harus untuk menjadi yakin kita butuh kepastian. Nah, kepastiannya apa? Ya ukur-ukuran tadi, Mas Bro. Ya. Oke. Kontak on sudah. Ya, ini gunanya cuk itu ya. Kalau tidak ada cuknya ya begini susah. Ya. Tapi kalau sudah normal dia tanpa cuk nanti hidup. Sini sayang, sini sayang. Nah, arti daripada cuk itu ya sama dengan ini, tar. Nah, ini kita tutup ini tangan, ini juga arti sama dengan cuk ya. Kalau dicuk maka gasnya ditarik, bentar saya. Nah, gasnya tarik, ini dicuk, engkol tiga. Nah, oke, bisa dipahami. Jadi itu arti daripada cuk ya. Nah, ini bobot. Sekarang sini sayang. Nah, ini saya putar masuk. Tadi kan 3 toh, saya taruh di ini 2,5. Nah, berarti maunya di 2,5. Ada nggak bener tapi ini bobok nih. Ini suaranya berbet nih. Oke Mas Bro, walaupun tanpa vakum, motor ini bisa hidup, tapi tidak bisa digas. Karena untuk hidup ini butuh pilot, yang main pilotnya. Sedangkan ini adalah main jet. Di sini itu main jet. Oke, makanya motor ini hidup. Kalau digas tidak bisa. Tidak bisa. Oke. Ya, beginilah kalau karbonnya kualitasnya tidak mendukung. Duduk ori palsu. Mana ada orisinil itu dipegang tangan udah kelihatan mah, cek gitu, pegang tuh kelihatan. Ya baru jelas, baru rusak. Oke, engkol Dika, kontak sudah on. Digas bisa ini loh, tapi gak enak. Oke Mas Bro, keluhan daripada konsumen yang pertama yaitu mesin suaranya kasar. Dan ini, monggo jangan perhatikan, suaranya ada halus ini loh. Ini ya. Kalau awalnya ada semacam ini, kotak gitu. Oke, jadi mesin selesai. Karburator sekarang, karburator ini masih belum enak. Jadi kalau karburatornya ini masih belum enak ya, harus kita enakan ini.
Sini pasangin dulu deh, dan suara yang kasar di sini biar hilang. Langsung tak apa-apa kan bisa. Oke, Ome tak memperbaiki karburator. Kita sayang, sambil berhenti dulu ya. Nang dukul kono yang. Oke Mas Bro, ini tahap pengkoreksiannya ya. Yang pertama adalah kita buka dari sini. Ini Mas Bro, kita buka ini, kita cek, kita tiup, dia sudah normal. Kita cek juga ini ukurannya juga normal. Normal itu kita harus bisa ingat-ingat lubang-lubang sebelumnya atau lubang-lubang pada umumnya. Oke. Kemudian kita cek dari sini. Nah ini Mas Bro. Nah, skrup udaranya ini tadi harus ada skrup udaranya ya. Kemudian harus ada karetnya, harus ada ringnya. Dan manepernya ini. Jadi lengkap. Harus ada ini. Oke, sudah. Kemudian monggo penjenengan perhatikan. Nah, ini siapa bilang asli? Kalau asli kan tidak mungkin kayak begini. Ini loh. Monggo penjenengan perhatikan. Ada penguncinya itu. Oke. Ini memang tulisannya kaihin. Ini namanya kaihin palsu, saya nyatakan loh. Oke, kenapa? Ada alasannya. Monggo penjenengan perhatikan. Dari sini aja kelihatan dah. Ini kalau asli garapannya tidak mungkin begini Mas Bro. Ayo dari sini aja kelihatan loh. Ini loh. Kayak diamplasi semua gini loh. Tidak rapi kan? Oke, lihatan ini. Monggo penjenengan perhatikan. Ini. Saya goyang aja nanti pada patah itu. Apa itu namanya? Oke, ini monggo penjenengan perhatikan. Semuanya garapannya nggak ada yang bagus. Ini jelek semua loh. Atau dikatakan ini garapannya kasar Mas Bro. Minimal halusnya aja nggak ada. Oke, dilihat mata udah kelihatan. Pegang tangan kalau mekanik sudah kebiasaan, udah kelihatan kalau ini tidak asli. Kalau tidak asli itu ada dua. Tidak asli yang masih punya kualitas dan tidak asli yang tidak berkualitas kayak begini. Buktinya apa? Setelahnya susah kayak begini. Oke, apakah bisa setel? Bisa, namanya mekanik dengan cara apa saja bisa. Tapi akan lebih mudah kalau itu dasarnya sudah bagus. Seperti pemain sepak bola, kalau dia dasarnya sudah bagus, tinggal digoyang sedikit maka dia jempol. Tapi kalau dasarnya jelek, ya sampai penceng Mas Bro, ya. Dari musim durian sampai ketemu musim lain lagi tidak bisa kayak begitu, bisa dipahami ya. Nah, ini maka penjenengan kalau misalkan mau beli karburator, maka pertama dasarnya kalau bisa dilihat, maka lihatin fisiknya dulu, gitu. Itu kelihatan itu fisik itu cantik apa enggak kelihatan, bisa dipahami Mas Bro ya. Ini akan saya coba untuk saya kembalikan lagi. Ini juga akan saya poles ini. Ntar. Ini aja loh Mas Bro. Namanya apa namanya itu? Orangnya ini. Cuman kita buka, kita masukkan lagi enggak bisa. Enggak bisa presisi. Ini enggak bisa presisi, enggak bisa masuk loh. Udah melar. Ini saya carikan lagi loh. Yang lainnya. Monggo. Ini kan yang lainnya ini maksudnya. Langsung masuk ke posisinya. Itu langsung masuk posisinya. Berarti menunjukkan kan bahannya udah jelek. Sudah, makanya saya bilang kalau salah satu somplak biasanya semuanya somplak di titik lain. Oke, bisa dipahami ya. Sudah saya pasang catatan bahwa cuk ini belum saya tangani hari ini. Artinya belum terselesaikan. Ya, nanti kalau setelah video ini selesai, nanti cuk itu harus kita urusi. Ini hanya sementara saja yang kunci. Dan cuk ini berhubungan sama menghidupkan awal. Ya, menghidupkan awal. Jadi contoh misalkan dingin, begitu susah, maka itu urusan sama cuk. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kemudian ini tadi finishing terakhirnya adalah jarumnya skep itu Mas Bro, jarum vakumnya itu kita bur. Sorry, bukan kita bur ya, kita poles gitu, kita poles. Jadi kalau ini jarum, ini kita poles begini. Ingat ya, molesnya tidak boleh lama-lama ya, kita poles. Oke, nah ini hasilnya, kita kontak on, sudah kita hidupkan. Oke, sekarang kita gas. Penjenengan bisa merasakan, kalau saya merasakan ini digas tidak langsung spontan, dia ketinggalan. Ini loh. Tangan saya. Itu ketinggalan. Maka ngeceknya itu ada dua Mas Bro, gini. Ngecek pelan, ngegasnya pelan gini, ataupun ngegas spontan. Artinya motor tadi dipakai kapan saja itu harus siap. Yang artinya, butuh cepet, langsung siap. Butuh santai, santai begitu.
Jangan kita bisa hanya cepat saja tapi santainya bebet begini. Tapi dipakai cepat bisa. Atau dibalik, dipakai santai bisa, dipakai cepat tidak bisa. Oke, maka kedua unsur itu harus tercukupi. Baik dipakai pelan maupun dipakai kenceng, spontan itu harus tercukupi. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kalau misalkan dipakai spontan tidak mencukupi, monggo penjenengan perhatikan di sini. Ya, Dik, supaya kelihatan, Dik. Ambil. Bentar. Ya. Kamu punya senter? Ini, Mas Bro. Nah, nah itu di senter Dika. Oke, ini ada lubang. Sini ada lubang. Nah, lubang itu kelihatan bibir itu ada lubang itu loh. Nah, itu penjenengan ambilkan selang kayak begini, Mas Bro. Nah, selang kayak begini. Oke. Ini kalau dimasukkan di sini bisa loh. Masukannya jangan begini ya. Masukannya jangan begini. Dia harus miring begini. Nutupi. Nah, itu nanti kita ukur. Kita nggak tahu ya seberapa kebutuhannya. Nah, contoh begini. Itu panjangnya seberapa. Nah, panjangnya itu seberapa. Gitu. Kalau mentok tidak mungkin, gitu. Maka kita ukur. Misalkan kita ukur segini, misalkan ini. Namanya misalkan kok. Nah, masukannya miring begini, Mas Bro. No, miring begini. Jadi miring begini. Miring ya, kita masukkan. Tekan. Ya, ditekan. Sehingga nutup dia. Nah, itu bisa mempengaruhi nanti. Ntar. Kita tutup dulu. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Nah. Itu urusan spontan, Mas Bro ya. Kita kontak, mundur sedikit sayang. Nah, udah hidup. Kita gas pelan dulu. Nah, kita gas spontan. Mantap. Sudah, saya matikan. Pengen tahu bentuknya? Kalau nggak paham, tak tunjukkan ya. Namanya tutorial, biar penjenengan paham. Ini urusan spontan, Mas Bro ya. Ingat, urusan spontan. Bismillahirrahmanirrahim. No, itu kelihatan tuh. No. Jadi selang ini kita potong, kita masukkan miring begini. Miring, jangan masuknya jangan menghadap begini, miring. Sesuai kebutuhan, saya bilang sesuai kebutuhan. Sampai potong beberapa bentuk nanti dimasukkan. Oke, ada bagus sayang. Oke Mas Bro, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi motor ini suaranya kasar sudah saya haluskan, gitu. Kemudian karburatornya katanya baru orisinil. Saya nyatakan baru iya, orisinil tidak. Oke, karena dari tangan sudah kelihatan dipegang begini. Oke, kemudian ini bukti Mas Bro, ya bukti. Kalau misalkan mau meniru, buat si peniru ini ya, baik meniru ilmu maupun meniru apa saja, buat peniru, ya pastikan ya. Kalau mau meniru itu, maka pastikan yang berkualitas Mas Bro. Jadi misalkan kualitas aslinya adalah nilainya 10, misalkan, maka penjenengan kalau niru nilainya di atasnya 10. Oke? Jadi kita bukan ngomong asli atau tidak, yang penting kualitas. Contoh begini misalkan ini tiruan, tapi lebih bagus daripada aslinya, itu kan kita ini enak yang nyetel. Soalnya begini Mas Bro dalam teorinya, ya ini teorinya nih Mas Bro ya. Mekanik itu pada saat nyeting, kalau yang disetting tadi barangnya berkualitas, saya bilang berkualitas ya, itu kalau misalkan kita ini masih salah, misalkan nyetingnya itu kurang sedikit atau kurang lah semacam itu masih terbantu itu masih nggak terasa begitu loh Mas Bro. Tapi kalau yang disetting tadi itu sudah tidak berkualitas, saya bilang bukan merek asli atau tidak loh ya, tidak berkualitas, Masya Allah, sampai pusing Mas Bro. Jadi kita butuh tenaga untuk menuju kepada nilai 100 tadi itu, pusingnya minta ampun. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau berkualitas, walaupun tidak orisinil ya, itu maka membantu mekanik dalam pekerjaannya, jadi mempermudah begitu Mas Bro. Jadi kurangnya itu masih bisa ketutupi, kurangnya mekanik. Tapi kalau tidak berkualitas ya, mekanik sudah bukan kurang, sudah mentok-mentok itu loh, itu aja masih kurang. Sudah mentok masih kurang. Kalau yang kualitas kurang itu masih ketutupi gitu. Makanya buat peniru-peniru ya, penjenengan kalau niru, tirulah yang lebih tinggi kualitasnya. Meniru ilmu, meniru apa saja lebih tinggi. Oke, bisa dipahami ya. Jadi lebih bagus begitu loh Mas Bro. Maka nanti akan dicintai. Maka nanti akan dicintai atau disenangi nanti. Oke, bisa dipahami ya.
Oke, saya rasa cukup Mas Bro ya. Terima kasih kepada semuanya. Jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar panjenengan tidak ketinggalan di video-video AGM terbaru. Oke, biar sedikit semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, AGM Channel.